Jumpa lagi di Tapin Paku Podcast, sahabat pejuang keadilan di seluruh tanah air, khususnya di NTT. Karena isu tanah adat kembali marak di Pulau Timor, khususnya penyerobotan tanah adat. Sama saya saat ini hadir tokoh masyarakat dan juga para ahli waris dan Dr. Ayub Tito Eki untuk menyampaikan pandangannya. Selamat datang Pak Ayub. Selamat siang Pak Yos. Siap, terima kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana kabar? Kabar baik, ya. Bagaimana Pak Ayub pernyataan sikap Anda terkait banyak sekali maraknya penyerobotan tanah adat di Pulau Timor ini? Justru dengan banyak sekali penyerobotan tanah adat, maka ada Tapin Paku Podcast. Dan saya berterima kasih kepada saudara-saudara wartawan. Ini ada sejumlah wartawan, ada juga dari LBH, tapi juga ada tokoh-tokoh masyarakat sebagai pemilik tanah adat. Hari ini kita ada di sini untuk memulai membicarakan satu kasus tanah adat yang diserobot, digelapkan dan diserobot. Baik, apa dasar kuat dari sikap Pak Ayub untuk memperjuangkan soal penyerobotan tanah adat ini? Ya. Khususnya tadi tanah adat, salah satu tanah adat itu. Ya, tanah adat ini tanah adat dari keluarga Tomboy. Ya, memiliki tanah adat ini secara sah menurut adat itu tahun 1935. Ketika itu terjadilah, ya sebenarnya kalau dalam bahasa ini adalah suatu pembagian. Tapi ini bagi saya sebenarnya itu pada mulanya itu sebagai tokoh adat. Saya katakan itu adalah pengukuhan, ya, pengukuhan hak tanah adat daripada masih beberapa keluarga, ada Saubaki, ada Tomboy, ada Amtaran, ada Oematan. Karena memang menurut sistem adat, tanah adat di Timor ini, Pulau Timor ini habis terbagi. Tidak ada tanah tidak bertuan. Itu sistem tanah tidak bertuan itu entah dari luar, tapi di Timor ini tidak ada tanah tidak bertuan. Tanah adat itu sudah ada. Batu yang tajam orang tanya itu siapa punya batu. Nah, tanah adat ini sudah dibagi sehingga pada tahun 1935 kebetulan pada saat itu semua keluarga yang ada di Kota Kupang beramai-ramai menyerang penjajah. Maka habis itu ya tentu Raja Nisnoni bersama Fetor Amabi mengukuhkan ya pembagian tanah, dan memang mereka memiliki tanah, tapi itu menurut saya itu adalah suatu pengesahan. Lalu dalam bahasa hukum waktu dari awal itu bilang hadiah. Ya kalau bilang hadiah juga itu tidak salah karena mereka berperan menyerang penjajah. Kalau dalam dunia modern atau dalam dunia kerajaan dimanapun, di mana ada raja di situ ada panglima, ada orang yang menyerah berperang. Cuma sistem di sini waktu itu memang sebenarnya tanah ini pada mulanya adalah hak daripada keluarga Tomboy yang disahkan, ya pembagiannya, penetapannya. Dan karena disahkan oleh Raja Nisnoni bersama Fetor, maka batas-batas tanah itu sangat jelas. Dengan luasannya jelas, 283 hektar, batas-batasnya sangat jelas antara keluarga satu dengan keluarga yang lain. Jadi sangat sah. Nah, lalu kemudian tanah ini, boleh lanjut atau masih ini? Baik Pak Ayub, kan tadi Pak Ayub sudah sampaikan bahwa batas-batasnya sudah jelas. Lalu luasnya dan batasnya ya, jelas. Luas dan batas sudah jelas. Ya. Kemudian kan kita tahu bahwa seperti yang tema kita hari ini soal penyerobotan. Dan tanah-tanah itu kemudian dibagikan atau oleh pemerintah
Bahkan dikatakan itu tanah milik negara. Bagaimana pendapat Pak Ayub? Kalau tanah milik negara, negara harus buktikan. Ingat, di dalam Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960, negara tidak memiliki tanah. Negara hanya hak mengatur pengelolaan, tapi negara tidak memiliki. Negara kalau memiliki tanah, negara harus keluarkan uang dari APBN untuk pengadaan tanah. Tetapi ada pandangan juga yang menyatakan begini, pemerintah butuh investasi yang membutuhkan lahan yang luas. Nah, kemudian, itu lain soal. Oh, itu soal. Lain soal. Siap. Karena negara mengatur, maka investor di sini punya uang, tapi masyarakat punya tanah di sini. Dia mengatur bagaimana investor memanfaatkan tanah masyarakat, itu negara mengatur di situ, hak mengatur di situ, bukan memiliki, bukan menyerobot, gitu. Kita kembali ke tanah Tomboy, Pak. Ya. Kan ada berapa luasnya tadi? 283 hektar, luasannya jelas, batasnya jelas, berbatasan dengan siapa jelas. Secara hukum memenuhi syarat bahwa itu dia punya. Iya, tetapi bagaimana dengan nasib tanah itu sekarang? Nasib tanah itu 283 hektar ini menjadi right akibat dari penerapan dua produk hukum. Produk hukum yang pertama, penerapan Undang-Undang nomor 56 garing PRP garing 1960 bahwa setiap petani dibolehkan hanya mengelola 21 hektar. Tanah kelebihannya diambil oleh negara. Tetapi diambil oleh negara bukan diambil cuma-cuma. Sesuai dengan Undang Pokok Agraria nomor 5 tadi, tahun 1960 pasal 18, untuk kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan rakyat, tanah dapat, hak atas tanah dapat dibebaskan, dapat dilepaskan dengan ketentuan memberikan ganti rugi yang layak menurut undang-undang. Harus ganti rugi. Nah, sekarang dari 283 hektar berdasarkan pasal 4 Undang-Undang nomor 56 tadi berkurang 262 karena keluarga Tomboy dibolehkan hanya memiliki 21 dan keluarga rela karena itu aturan, karena undang-undang maka dilakukan. Nah, lalu kemudian sesudah yang 262 diambil, waktu itu keluarlah panitia land reform tingkat kecamatan turun dan menyelidiki dulu. Dan ada bukti yang kita pegang, laporan tidak salah pada tanggal 2 Juli, itu dinyatakan bahwa tanah Tomboy batas-batasnya jelas, luasannya jelas, orang di dalam mengakui hak, yang berhak itu tunggal Leonard Tomboy sebagai ahli waris daripada Kobo Leo Tomboy. Itu dia punya hak, dan orang-orang yang ada situ mengakui itu dia punya hak. Lalu kemudian di dalam kesimpulan daripada panitia land reform tingkat kecamatan dikatakan bahwa tanah itu ganti rugi terhadap tanah itu akan diperhitungkan kemudian. Karena memang di dalam Undang-Undang 56 tadi juga itu ada diambil dengan ketentuan ganti rugi. Tapi ganti rugi saat itu belum, itu kemudian. Kemudian sampai kapan? Sampai hari ini. Itu produk hukum yang pertama. Produk hukum yang kedua, yaitu keluarnya SK 01.8 tahun 1989 tanggal 28 Agustus. Dikeluarkan oleh Bupati Lawarihi sebagai Ketua Panitia Land Reform tingkat kabupaten. Dia mengeluarkan suatu statement bahwa tanah itu bukan tanah keluarga Tomboy, tapi tanah itu merupakan tanah swapraja. Karena tanah swapraja maka dia menjadi tanah negara. Itu pernyataan dia.
Tetapi pernyataan ini sudah dimatikan oleh panitia tim DPR RI, Pansus DPR RI pada tahun 2004 yang membuat pernyataan dan kita pegang bahwa pernyataan atau surat keputusan 01.8/1989 itu ternyata salah menafsirkan hukum dan salah menerapkan aturan. Jadi itu salah. Dan karena salah, DPR RI ini bukan hanya sekedar menyatakan itu salah menafsirkan aturan dan salah menerapkan hukum, tapi malah memberikan 4 rekomendasi. Rekomendasi ditujukan pertama kepada Gubernur pemerintah Provinsi NTT untuk meninjau kembali keputusan-keputusan terkait dengan itu di atas tanah. Itu yang pertama. Rekomendasi yang kedua ditujukan kepada BPN garis miring kantor wilayah pertanahan provinsi untuk meninjau kembali dan membatalkan ya surat-surat keputusan terkait tanah itu, karena ada peraturan Menteri Agraria bahwa apabila salah tanah negara harus dirubah. Itu ada, saya ada nomornya tapi saya tidak. Lalu yang berikut, pemerintah Menteri Pertanahan Agraria atau BPN ini itu juga diberikan kewajiban untuk sekali lagi meluruskan, artinya hak-hak tanah-tanah yang tadinya diklaim sebagai tanah negara itu harus dipulihkan kepada pemilik hak yang sebenarnya. Dan rekomendasi yang keempat, diminta kepada Kepolisian Republik Indonesia agar polisi melakukan tindakan terhadap oknum-oknum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan. Tapi sampai hari ini tidak ada. Jadi saya tegaskan. Siap. 262 hilang begitu saja. Lalu kemudian 21 yang harus menurut perintah undang-undang harus dimiliki juga sudah dikaburkan, sudah digelapkan, sudah dirampok. Nah, justru itu mereka tidak punya apa-apa. Bahkan mau minta satu sertifikat saja tidak pernah dilayani atas nama keluarga Tomboy sampai hari ini. Baik, terima kasih Bapak. Kira-kira apa pesan Bapak untuk pertemuan hari ini? Pesannya mungkin pertama, kami sudah bersurat sejak saya bergabung dengan keluarga pada 2022-23 kami sudah bersurat ke Presiden 2 kali, ke Menteri Agraria, juga ke pemerintah daerah, kepada Bupati, Wali Kota, tetapi diterlantarkan. Tapi sampai bulan lalu, tanggal 30 Juni, kami telah bersurat pura. Dan bukan hanya bersurat, tapi pergi dan mengantar, bahkan bertemu dengan beberapa pejabat. Dan kami mempunyai kawan sekarang di Jakarta, dan kami akan tetap berjuang. Jadi pesan saya ialah, mungkin kepada para pejabat, mau berdiam diri bagaimanapun, kebenaran tidak dapat ditenggelamkan begitu saja. Yang benar akan tetap benar. Hanya sekarang, kalau memang kebenaran itu tidak disuarakan, maka dia akan terpendam, tapi tidak mati, tidak hilang. Nah, sehingga saya minta kepada para pejabat, mudah-mudahan dengan perjuangan ini, kami akan terus bersuara dan terus bersuara sampai kapanpun. Nanti sebentar akan pernyataan dari para pemilik. Baik Pak Ayub, jadi hadir juga di studio kami, juga ada tokoh masyarakat, para ahli waris, sahabat pencinta keadilan. Mungkin setelah ini akan ada pernyataan sikap dari para ahli waris itu sendiri. Baik, mungkin permintaan saya, pernyataan para ahli waris itu nanti kemudian. Tapi ada hal yang saya harus sampaikan karena saya menganggap bahwa pertemuan hari ini merupakan suatu pengumuman resmi bahwa keluarga Tomboy tidak pernah akan berhenti untuk
berjuang sampai kapanpun, sampai bilang titik darah penghabisan, sampai tidak ada lagi yang marga Tomboy. Kita akan berjuang dan berjuang. Dan begini, perjuangan kami sekarang ialah merupakan suatu pernyataan bahwa kami akan mulai lagi. Waktu lalu kami mulai tapi terhenti. Untuk bersama dengan Presiden Prabowo, kami akan berjuang lagi. Hari ini merupakan suatu pernyataan sikap bahwa kami akan berjuang, dan sementara juga kami akan melakukan audiens dengan sebenarnya surat kami kepada Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, kami bersurat ke sana minta supaya ada penjelasan tentang status hak atas beberapa titik tanah dalam areal Tanah Tomboy. Dan mereka kemarin ya sudah kontak, akhirnya mengatakan, ya saya harus sampaikan di sini, bahwa di Jakarta hanya mengurus tanah negara, tidak mengurus sampai di daerah. Saya bilang di sini banyak papan bilang tanah negara, kenapa kamu tidak bilang tanah negara? Setelah omong saya langsung bilang, saya mantan bupati. Hari bilang, Bapak, saya hanya kasih tahu saja, kalau tanah negara berarti dibeli dengan APBN. Nah, saya bilang, saya tidak butuh jawaban ibu begitu. Saya minta jawaban tertulis. Akhirnya dia katakan nanti kami rekomendasi supaya diberikan, coba dibicarakan di tingkat daerah. Maka pada tanggal hari Selasa, tanggal berapa minggu depan ini, kita diundang untuk beraudiensi di sana. Nah, itu sesudah itu kami juga sedang menyiapkan laporan pidana. Kemarin sebelum kita hanya diperhadapkan untuk berhadapan dengan ya gugat menggugat secara perdata. Kita surat menyurat keliling tapi tidak ada yang toe dengan apa yang kita ajukan. Maka kami minggu depan, mudah-mudahan akhir minggu depan, pasti minggu depan kami memberikan 2 pengaduan, ya laporan pidana nanti kepada kejaksaan, kami bagi untuk urus ini, dan kejaksaan tinggi, dan kepada Kapolda untuk urus ini dan ini. Kenapa kami lakukan ini? Karena surat yang kami lakukan tanggal 30 Juni, waktu kami angkat, kami juga sudah sampaikan bahwa hal itu akan dilaporkan, karena dulu rekomendasi supaya kepolisian bertindak tetapi tidak ada tindakan, maka kami harus memberikan laporan dan kita lihat apa yang terjadi. Sesudah laporan itu ya kita akan lanjutkan, mungkin terus menerus. Saya sangat mengharapkan dukungan daripada wartawan untuk membantu kami, karena ada satu prinsip, entah itu prinsip yang betul-betul ini, tapi ada prinsip yang viral, no viral, no justice. Artinya kalau tidak ribut ya mereka bilang aman-aman saja. Kalau surat-surat ya ditaruh di sini aman-aman saja. Jadi saya sangat mengharapkan ya wartawan-wartawan untuk mendampingi kami. Karena kami juga ya tadi ada teman-teman juga yang saya undang dari LBH. Habis ini kita juga akan mendatangkan di tempat ini para ahli hukum supaya kita berbicara. Ini kasusnya seperti ini bagaimana? Silakan pengadilan dan di sana diam, tapi kita buat pengadilan jalanan. Tujuannya supaya masyarakat mengikuti bagaimana bangunan hukum yang ada di daerah kita. Sebab bangunan hukum bukan hanya ada di meja-meja hukum, biro hukum, tapi hukum ada di dalam masyarakat, semua punya. Mari kita bicarakan itu secara terbuka supaya orang bisa tahu tentang bagaimana penerapan hukum, bagaimana penegakan hukum itu di daerah kita. Karena apa? Menurut saya apabila penegakan hukumnya lemah, kecenderungan pelanggaran hukum akan tinggi, dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, yang kuat makin kuat, menindas yang lemah akan makin tertindas. Daerah kita saat ini adalah daerah yang miskin. Nah, kalau daerah yang miskin tapi hukumnya tidak tegak, bagaimana yang hukum untuk melindungi yang lemah untuk dia bangkit? Ini yang alasan. Jadi sesudah itu kami ribut, dan ya sekitar Agustus kami akan kembali ke Jakarta.
kami akan kembali ke Jakarta bagaimana? Kami sudah membangun komunikasi. Dan ingat, semua yang kami lakukan ya melalui media itu yang kita harap supaya dia berkembang. Kami akan ke Jakarta entah bagaimana itu nanti. Tapi sekarang kami omong ialah kami lakukan di sini ialah kita mulai membuka kepada masyarakat untuk lihat nanti mulai minggu depan kasus-kasus ini, titik ini, kenapa kami duga bahwa ada penggelapan dan ada penyerobotan. Kita akan bicarakan di sini supaya orang ikuti. Nanti titik ini, titik itu, titik ini kan ada banyak wartawan. Tanya saja. Pers itu kan dilindungi oleh undang-undang. Mari kita berbicara. Saya berbicara juga, ya saya punya media sendiri. Saya juga akan dilindungi. Saudara-saudara akan kita dilindungi semua. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ayub. Ini luar biasa sekali. Jadi ini kasus lama Ya. yang sudah berpuluh-puluh tahun diperjuangkan. Maaf Pak, maaf Atau saya tambah. gimana? Waktu kami di apa? Di BPN di Jakarta. Begitu kami masuk, ada Ibu Elsie di mana? Dia bilang, "Ini Tasum Tomboy." Dia bilang, "Astagfirullah. Kasus ini dari saya masih muda sekali, Bu. Saya ada di sini kasus ini apakah sampai belum selesai?" Orang di Jakarta juga kaget. Kasus ini dari dulu sampai sekarang mau sampai di mana? Iya. Maka kami membulatkan ya semangat sampai tidak ada lagi yang ada nama marga Tomboy, boleh kita diam. Tapi kalau masih ada ini sudah tua-tua juga ada, anak-anak cucu masih ada. Kita akan perang terus. Baik. Jadi ini awal perjuangan kembali dari Pak Ayub sebagai Terima kasih. juru bicara, Ya. dan juga dari para ahli waris, kita kembali berjuang untuk menyelesaikan kasus Tanah Tomboy yang faktanya sudah ada 4 rekomendasi, tetapi hingga hari ini tidak ada Tidak satupun yang dijalankan rekomendasi itu. Baik sahabat Tapin Paku, pencinta keadilan, kita akan selalu bertemu kembali berdiskusi mulai hari ini tentang kasus Tanah Tomboy dan kasus-kasus selanjutnya kita akan bersama di Tapin Paku Podcast. Terima kasih Pak Yos. Terima kasih Pak Yos. Selamat sore. Terima kasih. Ya.